Biasanya, dia dan Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam untuk menutupi jalan ini, tetapi saat dia melompat-lompat, dia tidak perlu lebih dari waktu 10 napas untuk menempuh jarak. Menggerakkan ujung hidungnya, kulit Keyer berubah. Itu baunya, itu baunya. Dia sebenarnya benar-benar ada di tempat itu. Keyer mengambil langkah cepat ke depan dengan tongkat birunya, mengikuti jejak suasana santai yang akrab yang dia rasakan. Long Hao Chen sudah mengalami banyak kesulitan mempertahankan kesadarannya, dan dia semakin dilemahkan oleh fakta bahwa dia jatuh terus-menerus ke tanah. Dia saat ini bahkan sudah tidak dapat dengan jelas melihat pemandangan di depannya. Sambil menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, dia berdiri di sana, tubuhnya seperti orang tua mabuk yang gemetar tanpa henti. Suara yang akrab samar-samar memasuki pikirannya, apakah itu dia? Atau apakah hanya hayalan saja? Long Hao Chen, Keyer dengan cemas memanggilnya. Segera setelah panggilan ini, tongkat bambu biru panjang dan tipis samar-samar menyentuh tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, yang sebelumnya tetap goyah, segera jatuh setelah mendengar panggilan ini, tetapi kejatuhan itu membuatnya sedikit lebih berpikiran jernih. Rok panjang hitam, rambut ungu tersebar di sekitar, berantakan dan menutupi wajahnya. Aroma lembut, yang mengandung semacam rasa dingin, datang kepadanya. Heran, dia melihat wajahnya yang sangat cemas. Kulitnya agak pucat, matanya tanpa ekspresi, tetapi wajahnya yang halus dan cantik tidak sedikit pun tertutup. Itu dia, ini dia. Dari apa yang bisa dia ingat, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat wajah Keyer. Indranya yang sangat halus dan suasana dingin yang dia keluarkan benar-benar berlawanan dengan wajahnya yang cantik, mengkilap seperti batu giok, dengan alis seperti batu giok. Dan meskipun kulitnya yang seperti batu giok agak pucat, itu masih berkilau seperti lengkeng yang segar dan indah. Dan pada saat ini, wajahnya yang elegan sepertinya telah langsung menembus kedalaman pikiran Long Hao Chen. Bagaimana keadaanmu? Merasakan bahwa Long Hao Chen telah jatuh, Keyer langsung menjadi cemas, bergegas untuk berjongkok dan dengan lembut membelai dia dengan kedua tangannya. Pakaiannya agak basah, dan jelas, tubuhnya sangat gemetar, setelah tinggal begitu lama di jalan malam ini, dan napasnya sangat goyah. Keyer, saya minta maaf. Saat dia melihat Keyer, Long Hao Chen menjadi sangat gembira. Dia masih merasa pusing, dan bahkan tidak bisa merenungkan alasan mengapa Keyer muncul. Tetap saja, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil memegang tangan kecilnya yang lembut, dia berkata, tanpa bisa mengendalikan napasnya, aku tidak bermaksud lupa dengan janji kita untuk ketemu. Apakah kamu mau memaafkanku? Dipegang oleh tangannya, hati Keyer langsung terguncang karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tangannya sangat dingin, tidak ada yang tersisa dari kehangatan sebelumnya. Bergegas untuk menahan tangannya dengan paksa, dalam sekejap, Keyer bisa merasakan betapa lemahnya kondisinya saat ini. Dan karena fakta bahwa dia berdiri di sini, menunggunya, dia saat ini berada di ambang kehancuran. Aku memaafkanmu. Keyer membungkuk, dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya untuk memeluknya, meletakkan tangan lembutnya di punggungnya dan dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuhnya, membantu menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dan melemahkan udara dingin di sekitarnya yang membuatnya merasa sangat buruk, untuk menghindari bahwa dia jatuh sakit. Bagaimana mungkin dia tidak memaafkannya? Begitu dia menemukannya di sini, dia langsung menebak semua yang dia pikirkan. Dia sangat lemah, namun yang dia pikirkan hanyalah pengangkatannya dengannya, bagaimana dia bisa membencinya. Lebih penting lagi, bukan sengaja dia melewatkan janji temu mereka. Energi spiritual Keyer hangat, tetapi Long Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat, sangat berat, tepat sebelum menggumamkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke kamarnya. Keyer dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya sebelum duduk di tempat tidurnya dan memegang tangannya. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi spiritual Keyer, tangan Long Hao Chen sudah menjadi jauh lebih hangat, dan tidak sedingin itu lagi. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wajah elegan Keyer tampak lebih menawan, saat dia dengan lembut dan hati-hati mengangkat tangannya,
dengan lembut menyentuh wajah dan ujung hidungnya, dengan intim membelai kulitnya yang halus. Seperti itu, wajah pucat Keir berangsur-angsur mulai memerah. Cahaya berwarna emas redup berkelap-kelip, dan belati dengan tenang muncul di tangannya. Jari-jarinya yang lembut tampak seperti seniman yang cekatan. Dia menggerakkan belatinya, membentuk bentuk karakter kecil, di sisi tempat tidur, sebelum menutupinya dengan tangannya. Kemudian, dia dengan lembut membelai pipinya, agak tidak mau berpisah dengannya, masih tersipu. Pada saat ini, dia masih ingat kata-kata Long Hao Chen sebelum jatuh pingsan. Apa yang dia katakan adalah, "Keir, kamu benar-benar cantik." Istana kantor aliansi. Kepala Ksatria Suci Han Qian, yang posisinya dalam aliansi kuil hanya berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9, saat ini mengenakan wajah dingin dan berdiri di depan meja lebar. Suara keras bisa saja terdengar, dihasilkan dari tangannya yang menamparkan meja. Ying Sui Feng, hari ini, jika kamu tidak memiliki penjelasan yang baik, jangan salahkan aliansi kesatriaku karena menjadi bermusuhan. Han Qian sangat marah saat dia membuat deklarasi ini. Mengapa dia marah? Bukan hanya dia yang sebenarnya, saat ini, semua ksatria berpangkat tinggi yang ditempatkan di aliansi kuil sangat marah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9 yang biasanya mengasingkan diri juga khawatir. Tahun ini, kuil ksatria adalah favorit untuk menjadi nomor 1 kompetisi, karena ksatria retribusi mereka yang Wenzhao yang bahkan memiliki kompor spiritual. Namun, dia baru saja terluka parah oleh seseorang. Dan tanpa ragu, pelakunya berasal dari kuil assassin. Buktinya jelas, selain skill khas dari kuil assassin yang mereka gunakan, tanda nyata dari fakta bahwa mereka adalah milik kuil assassin. Saat itu pagi yang cerah ketika Han Qian segera melakukan perjalanan untuk mengeluh secara agresif kepada mereka. Perwakilan dari 6 kuil besar semuanya, tanpa kecuali, ditempatkan di istana kantor aliansi. Setiap 10 tahun, sebuah komite akan dipilih untuk mewakili Bait Suci Agung, untuk menyatukan urusan semua Bait Suci. Di antara inti mereka adalah 36 anggota komite utama, 6 untuk masing-masing kuil. Akibatnya, meskipun kuil ksatria secara nominal adalah pemimpin dari 6 kuil besar ini, mereka juga tidak memiliki status yang luar biasa di dalam kuil. Han Qian adalah salah satu dari 6 anggota komite utama untuk kuil ksatria, di atas menjadi ksatria-ksatria, di atas menjadi ksatria suci, pemimpin 36 ksatria suci dari kuil ksatria dan bertanggung jawab menangani urusan sehari-hari sehubungan dengan kuil ksatria, sebagai wakil kepala aula. Statusnya sangat terhormat, hanya di bawah 3 ksatria ilahi dalam hal ini. Dan dengan statusnya yang lebih tua, bahkan di antara 3 ksatria ilahi, hanya satu yang benar-benar memiliki kekuatan lebih darinya. Di depan Han Qian, duduk di sisi lain meja adalah seorang penatua yang langsing. Dia tampak mengenakan pakaian hitam rata-rata, memiliki rambut pendek berwarna abu-abu dan penampilan yang cukup biasa. Satu-satunya hal yang membuatnya terlihat berbeda dari orang biasa adalah matanya yang khas dan menakutkan. Sepasang mata ini tampak benar-benar mati, dan tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Jika dia terbaring di tanah, pasti akan ada orang yang akan menganggapnya sudah mati. Sebagai salah satu senior berpangkat tertinggi di kuil ksatria, mata Han Qian juga terlihat berbeda dari mata orang biasa. Dan sebagai heroic assassin parlor, rekannya mengendalikan 36 heroic assassins dan juga seorang wakil hallmaster, Ying Sui Feng. Pada saat yang sama, dia bertugas menangani urusan sehari-hari kuil assassin, sebagai pengawas. Kuil assassin dan kuil ksatria berbeda dalam satu hal. Dalam banyak kesempatan, yang pertama telah memberikan sakit kepala besar kepada 72 dewa iblis, memaksa mereka untuk terus-menerus diambil alih, digantikan oleh kerabat mereka yang lain. Dalam rentang 6.000 tahun, 91 dewa iblis telah dibunuh oleh tenaga kuil assassin. Ini adalah era yang begitu mulia bagi mereka sehingga tidak satu pun dari 5 kuil besar lainnya yang dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Bahkan di dalam aliansi, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf tersembunyi yang dimiliki kuil assassin,
kecuali dari anggota komite utama kuil assassin dan pembangkit tenaga listrik mereka dari langkah ke-9. Di dalam 6 kuil besar, kuil pembunuh adalah keberadaan yang paling ditakuti siapapun untuk dipusingkan. Ying Suifeng tidak terguncang oleh suasana hati Han Qian yang marah sedikit pun, dan hanya berkata, untuk perselingkuhan sebesar itu, saya secara alami akan memberi Anda kompensasi. Mendengar jawabannya, Han Qian sedikit tenang, menarik kursi, dan menghancurkan pantatnya di atasnya. Dengan marah, dia menatap Ying Suifeng. 6 kuil besar terkait erat satu sama lain. Sama seperti bagaimana kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang sangat dekat di antara mereka, kuil ksatria dan hubungan kuil assassin adalah yang terbaik. Seorang assassin bagaimanapun juga adalah mitra terbaik untuk seorang ksatria. Ksatria adalah orang yang dapat mempertahankan pembunuh yang terbaik dan pembunuh adalah orang yang dapat memberikan kekuatan ofensif terbaik untuk mendukungnya. Cahaya suci yang stabil, bayangan redup yang mengembara, saling melengkapi sambil saling melawan. Karena kejadian itu, para petinggi kuil ksatria sangat marah, tetapi mereka tidak segera mengirim pasukan hukuman terhadap mereka, dan sebaliknya, mereka mengumumkan fakta malam sebelumnya ke kuil assassin, membiarkan mereka menyelidiki secara menyeluruh. Dan pada hari ini, pada pagi hari, Han Qian menghadap Ying Suifeng. Ying Suifeng yang selama ini memiliki wajah tenang tiba-tiba terkejut, dengan tenang menjawab, setelah memeriksa peristiwa tadi malam, saya memiliki gambaran kasar tentang urutan peristiwa. Itu pasti anggota kuil assassin kami yang campur tangan. Untuk alasan ini, saya minta maaf kepada kuil ksatria atas nama kuil assassin kami. Saat dia berbicara, dia dengan tenang meluruskan dirinya, sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Han Qian. Mendengar itu, Han Qian langsung memelototinya. Dia telah berurusan dengan masalah militer sepanjang hidupnya, dan berkali-kali, dia telah mempertaruhkan nyawanya ketika berperang melawan pasukan tentara ras iblis. Suifeng, apakah benar-benar seseorang dari kuil assassinmu yang melakukan ini? Kali ini, Han Qian menjadi jauh lebih dingin, cara dia menyapanya juga berubah, dan wajahnya menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Hubungannya dengan Suifeng cukup baik. 60 tahun yang lalu, mereka bertarung bersama satu sama lain sebagai rekan seperjuangan, milik pasukan pemburu iblis yang sama. Dan 30 tahun yang lalu status mereka mulai meningkat di dalam kuil masing-masing. Mereka sudah mulai menua, dan sampai pada keputusan untuk membubarkan pasukan pemburu iblis mereka, untuk memulai karir mereka sebagai orang-orang yang bekerja dalam urusan kuil masing-masing. Setelah mendengar pengakuan Ying Suifeng, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Tindakan semacam ini mirip dengan pergumulan internal dapat dilihat sebagai tindakan kecemburuan dari salah satu bait suci. Tindakan semacam ini jelas dapat menimbulkan keluhan atau kerusuhan di dalam aliansi, dan jelas mempengaruhi prestise dan harmoninya. Ying Suifeng menghela nafas dan berkata, karena kita adalah pelakunya, mengapa saya tidak mengenali tindakan ini? Harap tenang, dan dengarkan dengan tenang saya. Sebenarnya, masalah ini disebabkan olehmu, kuil ksatria. Izinkan saya bertanya kepada Anda, yang cedera Yang Wenzhao selama pertandingan kemarin adalah pesaing ksatria kan? Dan Yang Wenzhao menyebabkan dia terluka parah. Mendengarkannya, Han Qian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kulitnya berubah total. Apakah Anda mengatakan bahwa Long Hao Chen menyewa seorang pembunuh dari kuil assassin Anda? Jika itu adalah kebenaran, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Tanpa ragu, bagi kuil ksatria, Yang Wenzhao adalah salah satu pemuda paling menonjol di generasi mereka. Tapi di hati Han Qian, Long Hao Chen memiliki nilai lebih. Meskipun Long Hao Chen kalah kemarin, dia menunjukkan bakat yang luar biasa, sangat mengejutkan, sekali lagi, kepala ksatria suci ini. Dia menemukan lebih banyak aspek dari anak ini, itu hanyalah perusak jenius. Penampilannya adalah sesuatu yang hanya bisa menyebabkan semua jenius lainnya malu dengan bakat mereka. Selain itu, cucunya Han Yu diatur untuk menemani Long Hao Chen sebagai ksatria punggawanya. Jika Long Hao Chen benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan Yang Wenzhao, maka bahkan dia tidak akan bisa membela Long Hao Chen.
Karakter iblis seperti itu hanya bisa dihukum berat. Dengan hanya memikirkan hal itu, Han Qian menjadi pucat karena ketakutan. Kali ini, giliran Ying Sui Feng yang mengerutkan kening, orang macam apa Long Hao Chen ini? Bagaimana dia bisa menimbulkan kekhawatiran seperti itu? Kakak Han, kamu tampaknya memperlakukannya dengan baik juga, kan? Han Qian mendengus sekali, menjawab dengan tidak sabar, tolong jangan pedulikan ini dulu, dan cepatlah memberitahuku, lagi pula, apakah Long Hao Chen yang mempekerjakannya? Long Hao Chen bisa disebut senjata rahasia kuil ksatria, terutama karena dia masih sangat muda, informasinya sudah diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Hubungannya dengan Ying Sui Feng baik, tetapi demi status kuil ksatria di antara 6 kuil besar, dia tidak bisa dengan enteng mengungkapkan informasi ini. Ying Sui Feng menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tentu saja bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin seorang pria kecil yang sudah kehilangan kesadaran menyewa seorang pembunuh. Sebenarnya, hal-hal seperti ini, Long Hao Chen ini memiliki hubungan yang baik dengan anggota kuil kami, dan informasi tentang bagaimana dia terluka datang ke kuil kami. Tepat setelah anggota bait suci kami ini mengetahui informasi ini, dia berada dalam keadaan murka total dan bertindak secara pribadi, tanpa pemberitahuan, untuk menyerang Yang Wenzhao ini. Hanya saja, dia cukup lunak dan tidak membunuhnya secara nyata. Setelah mendengar bahwa Long Hao Chen tidak menyewa pembunuh ini, Han Qian segera santai, tetapi jengkel dengan nadanya yang ringan. Kesal, dia berkata, kamu berbicara begitu ringan. Apakah Anda tahu siapa sih Yang Wenzhao? Dia cucu yang tua. Tanpa menyebutkan pentingnya dia bagi kuil ksatria kita, mengingat statusnya, siapa yang akan kamu kirim untuk menjelaskan hal ini kepada yang tua? Ying Sui Feng menghela nafas ringan dan berkata, identitasnya sudah menjadi sesuatu yang sedang kita lihat. Hanya saja, sekarang setelah perselingkuhan ini terjadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Bagaimanapun, kompor spiritualnya belum rusak, meskipun dia telah terluka ringan. Dengan kemampuan penyembuhan kuil ksatria Anda, dia seharusnya dapat pulih dengan cepat, dan seharusnya tidak ada kekambuhan. Jika lukanya benar-benar serius, kami bersedia meminta seorang pendeta dengan pangkat Master Sekte berpakaian merah atau lebih tinggi, dari kuil pendeta untuk merawatnya. Ini sebagian harus mengkompensasi kuil ksatria Anda, bagaimana dengan itu? Han Qian cukup pintar, dari kata-kata Ying Sui Feng dia menyimpulkan beberapa fakta, dan kulitnya berubah, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana untuk menyerahkan pembunuh ini kepada kami, kan? Dan kamu bahkan tidak berencana untuk menghukumnya. Ying Sui Feng mengangguk dalam diam, Han tua, maafkan aku. Saya benar-benar minta maaf tentang itu. Han Qian berdiri, benar-benar marah, sebelum memukul meja sekali lagi, Ying Sui Feng, jadi ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Tahukah kamu apa konsekuensi dari tindakanmu nantinya? Ying Sui Feng menghela nafas sekali lagi, menjawab, aku tahu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Tidak berbicara tentang saya, bahkan senior kita yang paling heroik pun tidak dapat menghadapinya. Han Qian dengan dingin mendengus, dia terluka parah, dan jangan lupa siapa yang bertanggung jawab. Jika kita membiarkan masalah ini ditangani oleh aliansi, tidak mungkin itu tetap tidak dihukum. Saya menyarankan Anda untuk membiarkannya diperlakukan secara pribadi di antara dua kuil kita. Mata Ying Sui Feng bersinar dengan kilau tertentu, dan dia berpikir dalam hati, ini gadis kecil itu benar-benar riang. Sepertinya kuil ksatria tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Selanjutnya, jika dialah yang terluka parah seperti itu, saya akan memiliki reaksi yang sama. Kakak Han, tolong jangan marah seperti itu. Saya tahu masalah ini mempersulit Anda. Saya akan pergi mencari senior heroik ini dan dengan tulus meminta maaf kepadanya. Kami ingin menyelesaikan masalah ini di belakang layar. Saya memiliki satu syarat. Di belakang layar, Han Qian terkejut. Ying Sui Feng mengangguk, dan berkata, saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud dengan di balik layar. Kita tidak mampu memperlakukan orang ini dengan enteng. Saya hanya ingin saudara Han menjanjikan sesuatu kepada saya, setelah kita menyelesaikan masalah ini di belakang layar,
saya ingin Anda memberitahu para ksatria ilahi senior Anda bahwa setiap orang akan tutup mulut sepenuhnya. Untuk melestarikan hubungan 1000 tahun bait suci kita sama sekali tidak ingin masalah ini disebarkan dengan enteng. Han Qian menatapnya, dari nada serius Ying Sui Feng, sepertinya fakta bahwa masalah ini harus ditangani dari belakang layar sangat penting bagi kuil assassin. Oke, aku memberimu janjiku. Bicaralah, sekarang, meskipun dia tidak secara resmi berjanji kepadanya, janjinya sama sahnya dengan sumpah. Di dalam 6 kuil besar, ksatria adalah yang paling ketat dalam hal disiplin. Jika seseorang kebetulan mengingkari janjinya, tidak peduli kepada siapa dia berjanji, dia tidak akan memiliki cara untuk berdiri di atas kehormatannya. Ying Sui Feng diam-diam menggelengkan kepalanya, dan terus berbicara, dari sisi manapun dari 6 kuil besar ketika menumbuhkan bakat, faktor terpenting untuk menentukan potensi perkembangannya di masa depan adalah energi spiritual internal bawaan. Di setiap bait suci, orang-orang dengan bakat bawaan yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Misalnya, di kuil ksatria Anda, energi spiritual internal bawaan di atas tingkat 70 dikenal sebagai fisik malaikat, dan di atas tingkat ke-80 itu dikenal sebagai fisik yang diberkati oleh para dewa, kan? Han Qian tampaknya samar-samar memahami sesuatu, dan menarik napas dalam-dalam. Dari apa yang Anda maksudkan, orang yang melukai Yang Wenzhao ini memiliki energi spiritual internal bawaan di atas 70, dan agak muda, kan? Usia muda adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan secara sewenang-wenang. Dari deskripsi Yang Wenzhao tentang lawannya, dia seharusnya belum mencapai langkah ke-6. Ying Sui Feng mengungkapkan senyum pahit, jika hanya sebanyak itu, demi hubungan antara dua kuil besar kami tetap akan memberinya hukuman. Tetapi faktanya adalah bahwa selama 3000 tahun terakhir dari sejarah kuil assassin kita, satu-satunya dan unik orang melebihi energi spiritual internal tingkat 90, memperoleh fisik dari Sion of Samsara. Ini setara dengan fisik Sion of Light dari kuil ksatria Anda. Pentingnya gadis ini bagi kuil assassin kami sangat pentingnya kuil ksatria Anda berikan kepada ksatria ilahi. Anda tidak boleh lupa bahwa 3000 tahun yang lalu, kuil assassin kami maha kuasa. Bahwa Sion of Samsara mengandalkan kekuatan dan bakat bawaannya yang tangguh dan berhasil menyingkirkan 7 dewa iblis. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil berurusan dengan dewa iblis pertama, dan telah menimbulkan kerusakan serius pada ras iblis selama 30 tahun. Namun, Sion of Samsara itu hanya memiliki energi spiritual internal bawaannya di tingkat 91. Dan kembali ke era kita, dialah yang kita temukan untuk menggantikan mesin pembunuh dari Sion of Samsara itu. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan mantan level 91-nya. Awalnya di level 93, tetapi setelah dia mewarisi kompor spiritual dari Sion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level 100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Sein Daughter of Samsara, eksistensi yang di masa depan akan dapat menantang dewa iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenzhao dari kuil bangsawanmu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Mata Han Qian sudah terbuka lebar, dan benar-benar terkejut. Dia menjawab, energi spiritual internal bawaan, 100, apakah ini nyata? Ying Sui Feng tertawa getir, apa menurutmu aku akan membodohimu dalam masalah seperti ini? Ini adalah rahasia terbesar dari kuil assassin kita. Bagi semua bait suci kita yang maha kuasa, seorang gadis suci semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun berteriak ketakutan dan jatuh karena takut. Selanjutnya, dia memulai pelatihannya pada usia 5 tahun, dengan total 9 tahun sekarang. Bakat bawaannya yang tangguh tidak diragukan lagi sudah terwujud. Dan dia tidak hanya berhasil mengendalikan kompor spiritual 1000 serangan, dia juga menyatu dengan kompor utama yang digunakan Sion of Samsara ini untuk bertarung. Kompor spiritual peringkat pertama dari kuil assassin kami, 6 jalan samsara. Anda harus mengetahui kekuatan 6 jalan samsara. Oleh karena itu, saya tidak dapat dengan enteng menyerahkannya kepada Anda, karena sebenarnya. Han Qian memberinya tatapan yang agak lamban, dan setelah beberapa lama,
Dia dengan lembut mengungkapkan senyum paksa, saya mengerti.